Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jun Fernanda dengan NIM 26040140120140169 dari kelas IKC. Kali ini saya akan menjelaskan semua materi praktikum Sistem Informasi Geografis. Yang pertama, modul pertama itu tentang pengenalan penginderaan jauh dan komposit band. Jadi, apa sih itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek atau daerah atau fenomena yang dikaji. Penginderaan jauh ini disebut sebagai sebuah sistem. Dikatakan demikian karena melibatkan beberapa komponen yang saling berkaitan. Jenis komponen seperti yang dijelaskan sebelumnya, yakni terdiri dari sumber tenaga, atmosfer, sensor, interaksi tenaga dengan objek, perolehan data, dan juga penggunaan data. Kemudian kita belajar tentang Google Earth Pro. Google Earth Pro merupakan aplikasi geospasial yang menampilkan bumi secara virtual untuk menganalisis atau merekam data geografis. Sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Google Inc. Sejak tahun 2005, Google Earth menyajikan citra yang memiliki resolusi spasial tinggi dengan cakupan perekaman yang luas, sehingga tingkat akurasinya cukup tinggi. Kemudian kita belajar tentang satelit Sentinel. Di sini ada beberapa jenis. Yang pertama ada Sentinel 1A dan Sentinel 1B yang menyediakan citra radar untuk pelayanan darat dan laut. Kemudian ada Sentinel 2A dan Sentinel 2B yang menyediakan citra optik resolusi tinggi, misalnya citra vegetasi dan tutupan lahan. Kemudian yang terakhir ada Sentinel 3A dan Sentinel 3B yang menyediakan data optik, radar, dan altimeter akurasi tinggi. Misalnya untuk mengukur variabel topografi permukaan laut dan spasial dan SPL. Kemudian di sini kita banyak menggunakan aplikasi ArcGIS. Apa sih itu ArcGIS? ArcGIS ialah perangkat lunak SIG yang baru dari Environmental System Research Institute atau ESRI yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan informasi data dari bermacam format data. Perangkat lunak ini memiliki banyak fungsi, extension yang sudah terintegrasi dan juga mengimplementasikan konsep basis data spasial, khususnya geodatabase, baik personal maupun multi-user. Dan di sini ada composite band. Composite band atau sering disebut sebagai citra komposit karena dalam prosesnya kita akan melakukan komposit atau penggabungan 3 kanal atau band untuk mendapatkan warna merah, hijau, dan biru. Menurut Priadi et al. 2020, komposisi citra adalah proses penggabungan spektrum band monokrom yang memiliki 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru. Kemudian kita masuk ke modul 2, registrasi, digitasi, dan klip. Apa sih itu registrasi peta? Registrasi peta merupakan salah satu proses transformasi koordinat yang awal data tersebut belum memiliki koordinat dan masih terdapat juga kesalahan geometrik menjadi citra yang benar dan akan memiliki koordinat. Registrasi peta ini mempunyai tujuan agar peta yang akan melakukan proses digitasi mempunyai sistem koordinat yang benar dan skala yang seragam. Oleh karena itu, sangat memerlukan titik kontrol minimal 4 titik yang menyebar pada peta yang nantinya akan dipakai untuk acuan registrasi peta tersebut. Kemudian itu kita membahas tentang digitasi peta. Digitasi merupakan salah satu suatu proses yang mengkonversi tentang data analog menjadi data digital yang dimana dapat ditambahkan atribut berisi
informasi dari objek yang dimaksud. Format data yang tersebut akan berisikan tentang data referensi geografis yang didefinisikan sebagai objek tunggal secara seperti jalan, sungai, dan landmark. Data yang disimpan dapat berupa titik atau poin, garis atau polyline, dan poligon. Di sini ada beberapa macam digitasi. Digitasi poin merupakan sebuah fitur dalam proses digitasi yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat. Kemudian ada digitasi polyline. Polyline itu garis yang terhubung satu dengan lainnya yang terpusat dari garis induknya. Kemudian yang terakhir yaitu digitasi poligon. Digitasi poligon ini merupakan kumpulan pasangan koordinat yang menghubungkan paling sedikit 3 titik dan titik awal bertemu dengan titik akhir dan penutup. Kemudian itu ada klip. Menurut Hartadi dan Aprianti 2018 menyatakan bahwa klip dapat diartikan sebagai pemotongan suatu daerah yang bersumber dari daerah lain sebagai acuannya. Klip dalam ArcGIS merupakan teknik geoprocessing penting yang berfungsi untuk menghasilkan peta yang lebih fokus pada wilayah tertentu. Kemudian ada di modul 3 ini interpolasi kriging pada pemetaan SPL dan klorofil A. Di sini kita belajar tentang interpolasi. Interpolasi merupakan salah satu metode matematis yang mempunyai kegunaan dalam menentukan sebuah nilai terhadap sebagian dan banyak lokasi yang belum tersedia data. Interpolasi dapat dikatakan sebagai proses yang dapat memprediksikan besaran nilai pada suatu titik yang tidak digunakan dalam titik sampel terhadap nilai yang terdapat pada titik sampel sekitarnya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan interpolasi seperti spline, inverse distance weighted, kriging, dan natural neighbor. Di sini kita belajar tentang metode interpolasi kriging. Apa sih itu metode interpolasi kriging? Kriging ini merupakan metode yang dilakukan dalam perhitungan dan analisis data. Pada metode kriging juga merupakan estimasi stokastik yang hampir mirip dengan IDW, yaitu menggunakan kombinasi linear pada weight untuk memperkirakan nilai di antara sampel data. Dalam metode tersebut memiliki kegunaan sebagai pemberi informasi tentang nilai dari suatu acuan yang bukan merupakan titik tersampel dan dengan acuan kepada titik sampel. Nah, di sini kita membahas tentang klorofil A. Klorofil A adalah salah satu parameter indikator tingkat kesuburan di suatu perairan. Tinggi rendahnya kandungan klorofil A dipengaruhi oleh faktor hidrologi perairan, suhu, salinitas, pH, DO, arus, nitrat, dan fosfat. Klorofil merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di laut. Sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil A sangat terkait dengan kondisi oseanografi suatu perairan. Beberapa parameter fisika kimia yang mempengaruhi sebaran klorofil A adalah intensitas cahaya dan nutrien. Kemudian kita membahas tentang SPL. SPL atau suhu permukaan laut merupakan komponen penting untuk mengendalikan cuaca dan iklim. Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi dapat disebabkan oleh pemantulan radiasi matahari ke angkasa dalam gelombang panjang. Jika suhu pada suatu permukaan perairan tinggi, maka akan terjadi banyak penguapan di atmosfer. Sedangkan jika suhu pada suatu permukaan perairan rendah, maka penguapan air di atmosfer akan lebih kecil. Kemudian kita ke bab terakhir, itu batimetri dan kartografi digital. Di sini kita akan membahas tentang kartografi. Kartografi merupakan seni
ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta-peta. Studi kartografi mencakup dokumen-dokumen ilmiah dan karya seni. Kartografi adalah ilmu yang mempelajari peta, mulai dari pengumpulan data di lapangan, pengolahan data, simbolisasi, penggambaran, analisis peta, serta interpretasi peta. Kartografi mengumpulkan data dan menganalisis daya dari lapangan yang berupa unsur-unsur permukaan bumi. Penyajian unsur-unsur tersebut dilakukan secara grafis dengan skala tertentu sehingga peta yang dihasilkan jelas, mudah dimengerti dan dipahami. Kemudian ini ada penjelasan dari batimetri. Batimetri merupakan salah satu metode pengukuran tinggi rendahnya suatu dasar laut. Dapat disimpulkan bahwa peta batimetri merupakan peta yang dapat memberikan informasi mengenai dasar wilayah perairan tersebut, yang dimana informasi diberikan dapat memberi manfaat pada beberapa bidang yang akan berkaitan dengan dasar laut, contohnya seperti alur pelayaran untuk kapal rakyat. Jadi di sini ada hasil dari praktikum batimetri. Yang ini ada tolok ukur. Di sini menandakan kalau semakin gelap warnanya itu semakin dalam dasar perairannya. Di sini untuk mengukur dari mendapatkan data dari kedalaman ada alat echosounder. Pembuatan peta batimetri menggunakan ArcGIS dapat menggunakan data kedalaman perairan yang diperoleh menggunakan alat echosounder melalui jalur peneruman. Data batimetri tersebut kemudian diubah menjadi kontur-kontur kedalaman sehingga dapat dilihat kedalaman dari suatu wilayah. Jadi segitu saja penjelasan responsi praktikum SIG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.